Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Sholawat serta salam tak lupa kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya. Baik, kami dari kelompok 8 akan membahas materi yang berjudul Kontribusi dan Transformasi Pendidikan Islam di Dunia Barat, yang disusun oleh saya sendiri atas nama Nurlia Ismail dan dua rekan saya yang bernama Andi Nurisra Dewi Oktaviani dan Roslina. Baik, saya selaku pembicara pertama akan membahas dua materi, yaitu awal mula masuknya Islam ke dunia Barat dan masa kejayaan Islam dan kegelapan dunia Barat. Yang pertama, awal mula masuknya Islam ke dunia Barat. Awal masuknya Islam ke dunia Barat yaitu ketika tentara Muslim yang berjumlah sekitar 400 orang menyeberang dari Afrika Utara ke ujung paling selatan Spanyol pada Juli tahun 710 Masehi. Masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Walid, Khalifah Bani Umayyah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Di alam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu satuan pasukan ke sana. Mereka adalah Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Usair. Tariq dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik, akan tetapi Tariq ibnu Ziyad lebih banyak dikenal sebagai penakluk Spanyol dikarenakan pada tahun 711 Masehi Musa ibnu Nusair mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Kemudian masuknya Islam di Spanyol setidaknya terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal penyebab mudah masuknya Islam di Spanyol yaitu 1. Spanyol dalam keadaan tidak stabil baik dalam sosial, politik maupun ekonomi. 2. Penguasa Spanyol tidak toleran terhadap agama lain. 3. Tatanan masyarakat didominasi oleh sistem kasta. Yang keempat, tentara Spanyol dalam keadaan lemah semangat untuk berperang dikarenakan kejenuhan. Adapun faktor internalnya yaitu 1. Pemimpin maupun tentara Islam sangat kompak dan penuh percaya diri. Yang kedua, ajaran Islam sesuai dengan kerinduan masyarakat Spanyol, yaitu suatu ajaran yang mengedepankan toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Bagian B yaitu masa kejayaan Islam dan kegelapan dunia Barat. Di sana, dunia Barat mengalami stagnasi dalam dunia pemikiran untuk pengembangan keilmuan dan peradaban manusia. Islam telah mencapai kejayaan dalam perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan sehingga perdepannya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena terdorong 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Dari faktor internal, ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sementara dorongan dari segi eksternal diperoleh melalui kekuatan sistem pendidikan yang integral dan dinamis, di antaranya ketersediaan perpustakaan yang memadai pada setiap lembaga pendidikan. C. Transformasi intelektual Islam ke dunia Barat. Banyak faktor yang mendukung terjadinya transformasi intelektual, baik dari faktor internal ataupun eksternal. Adapun faktor internal adalah sifat inklusivitas umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dari segi eksternal, menurut Nakoston menyatakan bahwa setidak-tidaknya ada 4 faktor yang ikut mendukung terjadinya penyebaran kebudayaan klasik ke dunia Islam, yang kemudian ditransformasi lagi ke dunia Barat. Keempat faktor tersebut adalah: yang pertama, terpecahnya beberapa institusi Kristen, Ortodoks, sekte Nestorian, dan monopisite dengan gereja induk dengan alasan perbedaan doktrinal yang mengakibatkan banyak kaum intelektual Kedua sekte tersebut dikucilkan bahkan terlempar dari unsur kegerejaan.
Dari ilmuwan kedua sekte tersebut, umat Islam kemudian mengenal ilmu pengetahuan Helenistik, terutama ilmu kedokteran, matematika, astronomi, teknologi, dan filsafat. Kedua, menaklukkan Alexander Agung juga ikut menjadi penyebab tersebarnya ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani ke Persia dan India yang kemudian kedua negara ini menjadi wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, adanya pengembangan kurikulum studi yang memadukan ilmu pengetahuan India, Grecia, Syria, Helenistik, Hebrew, dan Zoroastrian, termasuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dan filsafat klasik Yunani ke dalam bahasa Pehlevi dan Syria yang kemudian disebarkan ke dunia Islam dan Barat. 4. Adanya peranan para penerjemah Hebrew Yunani Yahudi yang telah menerjemahkan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Hebrew dan Arab, dan sebaliknya setelah Islam memiliki kebudayaan yang demikian tinggi. Syamsul Nizar menyebutkan bahwa penyebaran pengetahuan Islam terjadi melalui jalur perdagangan, pendidikan, dan penerjemah karya-karya Muslim ke dalam bahasa Latin. Jalur tersebut adalah: yang pertama melalui Andalusia, yang kedua melalui Pulau Silisia, ketiga melalui Perang Salib, 4 melalui jalur pendidikan, 5 melalui D. Kontribusi keilmuan Islam dalam perkembangan dunia barat modern. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para ilmuwan Muslim telah melahirkan berbagai karya besar yang kemudian menjadi referensi bagi para ilmuwan Barat. Adapun beberapa karya tersebut dalam bidang pendidikan antara lain: 1. Memperkaya kurikulum pendidikan Barat dengan adanya proses penerjemahan karya-karya umat Islam di berbagai bidang ilmu. 2. Orang Islam telah memperkenalkan tentang metode eksperimental yang merupakan perkembangan yang menentukan terhadap spekulasi yang membingungkan bagi orang-orang Yunani sebelumnya. 3. Telah diperkenalkannya sistem notasi dan desimal oleh para ilmuwan Muslim ke dunia Barat. 4. Umat Islam telah memperlihatkan sikap inklusivitasnya terhadap kebudayaan lokal. 5. Umat Islam telah memberikan model lembaga pendidikan, baik pendidikan rendah dan terutama pendidikan tinggi kepada orang-orang Barat, padahal model yang demikian selama ini belum ada dalam kebudayaan umat manusia. 6. Umat Islam telah memberikan model berupa rumah sakit, sanitasi, serta makanan yang sehat dan bergizi kepada Barat. 7. Umat Islam telah melahirkan gerakan-gerakan yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan dunia Barat, antara lain kebangkitan kembali, gerakan pembaharuan agama Kristen, rasionalisme, dan pencerahan. 8. Umat Islam telah memperkenalkan pabrik-pabrik kertas ke dunia Barat untuk menulis karya-karya ilmiah. Dan di samping itu, masih banyak kontribusi berharga yang lain dari intelektual Islam terhadap kemajuan dunia Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa setelah mendapat pencerahan oleh peradaban Islam, mereka pun mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih canggih pada abad sesudahnya, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini membuktikan bahwa intelektual Islam telah memberikan sumbangsi yang besar terhadap kemajuan dunia Barat pada masa kejayaan umat Islam. Baik, itulah tadi materi yang kami paparkan. Apabila ada yang kurang jelas, kami persilahkan